Baik, kembali lagi di 102,2 Radio Suara Sampang FM. Masih di dialog interaktif kita pendengar ya di kesempatan sore ini. Dan di sini pendengar sudah hadir ya, ada Putra Putri Batik 2023 ini finalis ya. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak ya tentang batik dan juga jika kalian terpilih sebagai putra-putri batik ya 2023 tadi sudah kita bahas ya. Oke, dan untuk kita ke pertanyaan ya. Oke, untuk pendengar yang mau bergabung silahkan boleh ya di 082 333 906 809. Jadi silahkan pendengar yang mau ngobrol atau sekedar sharing-sharing saja di sini bisa ya. Oke, mungkin dari kalian di sini ya punya strategi khusus nih untuk bisa mempromosikan tentang batik yang cocok dalam era digitalisasi ya seperti saat ini. Mulai dari siapa nih? Saya dulu Putri. boleh. Oke, silahkan. Oke. Strategi saya untuk mempromosikan batik adalah dengan mengubahnya kepada fashion modern. Karena di situ saya ingin menunjukkan kalau batik tidak selamanya fashion kuno. Remaja itu berpikir kalau batik itu fashion yang dipakai orang tahun 70-an, 80-an seperti itu. Nah, dengan diubahnya batik ke fashion modern, di situ saya ingin meningkatkan antusias para anak muda untuk memakai batik. Selain itu juga saya ingin membuat pameran, membuat fashion show yang bertemakan batik dan juga ingin membangun rumah batik. Rumah batik ya. Oke. Selanjutnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Strategi saya untuk memperkenalkan batik adalah saya ingin membuat pameran. Karena dari pameran kita bisa memperlihatkan karya seni rupa batik khas Sampang dan bisa dikomunikasikan secara langsung untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas. Terima kasih. Oke. Strategi saya pertama, sekarang zamannya media sosial dan itu sangat penting. Kita bisa upload foto-foto batik tentang di media sosial kita. Yang kedua, mungkin sekarang lagi ramai CFD ya. Dan CFD itu yang di sekarang itu cuman makanan atau senam ibu-ibu. Nah, di situ mungkin kita bakal kasih galeri batik khusus untuk setiap hari minggunya. Oke, galeri saja apa di situ ada model-modelnya mungkin? Ada model itu juga. Oke, biar lebih ini ya, biar lebih seru. Oke, selanjutnya? Mungkin dari saya sama seperti yang dikatakan oleh Putri Vivi sebelumnya, pemuda-pemudi sekarang itu lebih cenderung pada fashion barat. Karena sekarang ini sudah fashion modern dan batik harus menjadi fashion modern juga. Selain itu, dengan adanya teknologi yang lebih canggih, juga sosial media yang memadai, kita bisa menyebarluaskan tentang batik modern lebih gampang dari zaman-zaman sebelumnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan yang kita ketahui banyak di kalangan masyarakat, terkhususnya di kalangan pemuda yang masih beranggapan bahwasannya itu batik adalah sesuatu yang kuno, sesuatu yang tidak modern dan bisa dikatakan tidak kekinian. Nantinya saya bisa mengadakan sosialisasi ke berbagai tempat, terkhususnya di Kabupaten Sampang, yang lebih khususnya lagi di kalangan SD, anak-anak, yaitu nanti saya akan memberikan sosialisasi sejak dini, memperkenal batik sejak dini, supaya nanti kedepannya punya bekal dan mereka mengetahui apa itu batik. Dan yang kita ketahui, batik sekarang juga banyak meraih prestasi di kancah internasional dan bahkan di kalangan orang-orang tertentu saja yang mengenakan batik. Jadi nantinya tidak hanya orang-orang besar saja yang menggunakan batik, dan kita seperti ini juga bisa menggunakan batik. Dan yang kita ketahui, batik memang ciri khas orang Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Sampang. Ya, kita sesuaikan dengan selera anak muda sekarang. Oke, selanjutnya? Strategi saya untuk memperluaskan batik, yaitu saya akan menggunakan akun sosial media dengan bijak.
seperti halnya mempostingnya di akun sosial media seperti Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Juga di sini saya akan mengadakan pameran batik di Kabupaten Sampang dengan menjelaskan lebih detail apa itu batik, seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi intinya kalian ini akan lebih memperkenalkan atau lebih mempromosikan batik ya, dengan cara-cara yang berbeda, tapi tetap batik ya di sini. Oke, bagaimana misalnya kalian ini sebagai generasi muda dalam melestarikan batik? Seperti apa supaya bisa melestarikan batik ya sebagai anak muda? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab terlebih dahulu yang dijelaskan dari Putri Sulis tadi. Dengan adanya sosial media di era digital, untuk mempromosikan batik sekarang jauh lebih singkat karena adanya Instagram, TikTok, YouTube. Kita bisa membuat konten terkait edukasi batik, sosialisasi menggunakan sosial media, karena sekarang di zaman modern lah kita gunakan sebaik mungkin, dan kita sebagai pemuda, sebagai agent of change negara harus bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi. Oke. Dan sebagai putra-putri batik ya, mungkin ada tips khusus nih dari kalian mengenai bagaimana cara menjaga agar batik ini tetap eksis di kalangan milenial, dimana sekarang banyak sekali ya fashion ini yang bermunculan. Oke, gimana caranya? Boleh, silakan. Ada berbagai cara yang bisa kita terapkan untuk terus mencintai batik. Nah, yang pertama itu kita harus menumbuhkan rasa cinta pada diri kita sendiri terhadap batik. Kemudian kita harus terus melestarikan batik dengan cara memakai batik, bangga memakai batik. Dan kita juga harus pakai batik tidak hanya dalam kegiatan penting. Kita juga bisa memakai batik jika kita ingin pergi ke kampus, di kehidupan sehari-hari. Karena seiring berjalannya waktu, batik itu sudah banyak sekali diubah ke fashion modern sehingga sangat nyaman untuk dipakai sehari-hari. Oke. Dan juga sebagai anak muda yang eksis sosial media, itu kita bisa memanfaatkannya untuk terus memamerkan batik dengan cara memakainya dan lalu memposting di sosial media seperti itu. Oke. Silakan mungkin yang lain, Putri dari Ketapang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cara saya untuk melestarikan batik, mungkin agar anak muda atau generasi muda sekarang lebih minat untuk memakai batik, saya akan mempercantik desain, bentuk atau model pakaian agar terlihat lebih modern. Dan yang kedua, saya akan memanfaatkan proses pembuatan batik. Dan yang ketiga, saya akan membuat bazar. Terima kasih. Buat bazar ya. Oke. Silakan. Mungkin yang lain di sini? Baik, terima kasih. Yang kita sudah ketahui, banyak desainer-desainer Indonesia seperti kemarin Ivan Gunawan sudah memamerkan batik, rancangannya yang berbahan dasar batik di Paris, di New York. Dan yang kita ketahui, banyak juga desainer Indonesia sudah membuat kostum ataupun gaun malam yang sudah digunakan oleh artis-artis luar negeri, yang nantinya melalui itu kita bisa menyesuaikan selera anak muda sekarang dengan lifestyle budaya barat. Namun dari itu tidak mengurangi budaya Indonesia. Contohnya, jika Paris bisa melahirkan brand terkenal seperti Chanel, Hermes, Gucci, dan Christian Dior, buktikan bahwa Indonesia juga bisa meluncurkan brand terkenal berbahan dasarkan batik. Dan batik juga bisa digunakan baju, sarung, tas, dan yang lainnya. Oke, semoga Ivan Gunawan mendengar kita di sini ya. Oke, mungkin yang lainnya bisa menambahkan dari. Menurut saya sering kita lihat dari masyarakat Indonesia melupakan budaya mereka. Padahal di luar negeri banyak orang yang terkesan dengan budaya yang kita miliki, terutama batik. Banyak desainer di luar negeri yang ingin menggunakan batik dalam desain yang mereka buat. Seharusnya kita
seharusnya kita lebih bangga dan bisa menggunakan batik lebih dari biasanya. Karena batik bukan hanya pakaian, batik juga bisa dibuat seperti aksesoris dan sebagainya. Oke, Oke. Dan sebenarnya apa sih motivasi dari putra-putri batik ini kok mau ya terjun di dalam dunia batik sebagai finalis putra-putri batik? Tentunya kan kalian punya ini sendiri, punya kemauan sendiri kan, tidak disuruh si ini, tidak karena ikut-ikutan si ini, gitu ya. Oke, apa yang memotivasi kalian? Oke, silahkan Putra Nizar. Kita waktu cari di artikel di Google tentang batik Sampang, itu pasti bakal ada cuma 1-2 artikel yang menyampaikan kalau batik Sampang ini itu. Tapi nah dari itu saya ingin lebih kenal batik, dan saya bakal local pride cinta produk kita. Local pride ya, oke. Oke, yang lainnya? Motivasi saya mengikuti ajang pemilihan Putra Putri Batik Sampang 2023 ini, yaitu saya ingin menambah pengalaman, teman baru, ilmu, relasi, dan yang lainnya. Dan juga saya ingin memperluas wawasan saya mengenai batik. Karena pada era modern ini batik harus dipertahankan eksistensinya melihat batik sebagai budaya kita, yaitu Indonesia. Oke, silakan. Yang lain? Yang menggerakkan hati saya untuk mengikuti ajang ini adalah saya ingin menjadi peran bagi para pemuda dalam melestarikan batik, dalam melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di batik. Selain itu saya juga ingin terus mengembangkan budaya Indonesia, ya salah satunya adalah batik. Karena batik itu merupakan salah satu karya Indonesia, salah satu budaya Indonesia yang indah. Karena di situ tidak hanya lukisan yang berada di kain, tapi di situ tersimpan banyak sekali sejarahnya. Sejarah, oke. Mungkin Putra Baik, bisa? terima kasih atas kesempatannya dengan background saya seorang santri. Oke. Yang nantinya saya bisa mengombinasikan seragam santri, bisa dikatakan tidak hanya beragama saja, namun kita bisa berbudaya dengan agama, beragama dengan budaya. Kita bisa mengombinasikan, contohnya sekarang banyak kan di kalangan santri menggunakan sarung batik dan dengan seragam motif batik. Nah itu dari cara situ kita bisa menumbuhkan kecintaan kita seperti mana yang Rasulullah sabdakan, hubul waton minal iman. Itu mencintai negeri dengan cara apa? Kita melestarikan budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke. Dan apa kalian tahu sudah sejauh mana perkembangan batik di Kabupaten Sampang ini? Perkembangan batik di Kabupaten Sampang ini berkembang, tapi tidak terlalu berkembang. Karena banyak sekali remaja yang masih memakai baju fashion kekinian karena mereka tidak mencintai budayanya sendiri. Bahkan banyak sekali remaja yang tidak tahu Sampang itu memiliki corak batik apa, ciri khas warna batiknya Sampang itu apa. Mereka banyak sekali yang tidak tahu dan kurang paham akan hal itu. Jadi menurut saya untuk mengembangkan batik lebih besar di Kabupaten Sampang adalah dengan mengajak para pemudanya sendiri untuk terus melestarikan batik. Oke. Yang lain mungkin? Apa kalian tahu keunggulan? Apa kalian tahu ya sejauh mana perkembangan batik di Kabupaten Sampang? Baik, terima kasih. Yang saya ketahui sekarang, batik di Kabupaten Sampang sangatlah minim di kalangan nasional maupun internasional. Tidak seperti batik Pekalongan yang sangat terkenal hingga di kancah internasional. Dan kita sebagai pemuda yang nantinya bisa mempromosikan batik, menginterpresentasikan batik di taraf nasional maupun internasional. Nantinya kita sebagai pemuda, peran kita sebagai pemuda itu membawa perubahan jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke. Dan kita ke unggulan ya. Kita ke keunggulan batik Sampang dibandingkan dengan batik daerah. Tentunya tahu ya kalau batik Sampang jenisnya seperti apa, kalau batik Pamekasan seperti apa. Mungkin kalian tahu? Iya. Batik Sampang itu memiliki corak flora dan fauna yang dikombinasikan dengan warna yang cerah, seperti halnya hijau, seperti itu, kayak merah, kuning, seperti itu. Oke, yang lain? Baik, terima kasih. Menurut saya sih keunggulan batik Sampang itu ada pada warna.
Ada di mana warna. setiap motif dan warnanya bisa mempresentasikan, bisa menjadi branding masyarakat Sampang yang terkenal akan pemberaninya, pantang menyerah. Namun dari sifat itu tidak luput dari kereligiannya sebagai masyarakat Muslim. Dengan kita ketahui Sampang adalah kota yang sangat kental dengan budaya Islamnya. Oke. Silakan. Kalau menurut Putra Wali dengan warnanya, kalau menurut saya dengan motifnya. Motif, Saya oke. berasal dari Kecamatan Banyuates, yang dimana Kecamatan Banyuates ini memiliki motif batik yang unik. Salah satunya adalah motif keris nenggolo, daun nepa, pohon-pohon nepa, bahkan ada yang bermotif pantai dan juga kapal, karena di situ sangat merefleksikan kehidupan orang pesisir, sangat unik. Oke, sangat unik sekali ya. Dari Tambelengan, punya batik corak apa biasanya kalau dari Tambelengan? Baik, sebelumnya memang batik di Tambelangan pernah ada, cuman karena kalahnya perekonomian di dunia pasar menyebabkan batik tulis di Tambelangan itu mulai memudar. Dan saya memiliki keinginan untuk mengadakan kembali batik dari Tambelangan. Oke, seandainya nanti terpilih ya, itu salah satunya. Oke, selanjutnya mungkin dari Ketapang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari Ketapang. Menurut saya, batik Ketapang saya belum mengetahui bagaimana bentuk dan motifnya, tapi yang saya pelajari selama ini, saya mempelajari batik khas Sampang yang mempunyai warna atau motif corak yang sangat terang yang mencerminkan orang Madura yang berani dan tegas. Terima kasih. Oke, tadi sudah dijawab semua ya. Apa ada yang belum menjawab? Sudah ya? Oh, Nisar. Oke, Putra Nisar. Dari Sampang ya. Oke. Yang saya tahu, saya kan bekerja di daerah Mandangi. Ya. Terus yang saya tahu kemudian di sana itu ada macam corak-corak yang banyak coraknya, seperti ikan, terus ada pantai, dan warnanya cerah-cerah semua. Cerah semua ya. Oke. Dan selanjutnya, bagaimana cara memajukan industri perbatikan Sampang agar bisa go internasional? Go nasional lah dulu ya, go nasional, lebih lagi di internasional. Oke, silahkan temannya Mas Ivan Gunawan. Oke, silahkan. Melalui desainer Indonesia yang sudah terkenal, nantinya mereka bisa membuat rancangan-rancangan baru seperti gaun, tas. Nah, itu kita bisa melahirkan brand-brand yang berdasarkan batik. Yang saya sebutkan tadi, kalau negara Paris bisa melahirkan brand seperti Hermes dan yang lainnya, nantinya Indonesia juga bisa, dan itu kesempatan kita di bidang perekonomian, di mana itu bisa menjadi fondasi kita untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Oke, silakan. Jawaban saya tidak jauh berbeda dengan jawabannya Putra Walid, karena sebenarnya batik Indonesia sudah seringkali go internasional. Salah satu contohnya ketika Putri Indonesia go to Miss Universe dan Miss Internasional itu seringkali Putri Indonesia itu memakai batik sebagai nasional kostumnya, seperti itu. Dan tugas kita adalah semakin mengembangkan dan meneruskan hal-hal tersebut. Oke, nanti mungkin dari perwakilan dari Sampang ya, nanti bisa mempromosikan batik Sampang. Oke, selanjutnya. Yang pertama kita harus ya itu local pride. Yang kedua kita bakal ngumpulin pelukis batik kita, dan kita bakal jadiin satu, dan seumpama ada pameran di luar Jawa, dimanapun itu kita bakal bawa batik itu dan kita akan kenalkan, ini loh batik Sampang. Oke, keren ya. Oke. Dan yang lain mungkin masnya yang dari Tambelengan. Oke. Iya. Menurut saya untuk motif batik, Sampang ini memiliki motif yang jauh lebih banyak dari daerah di Madura lainnya.
Karena hampir dari setiap kecamatan memiliki motif yang berbeda. Seperti di Ompen, mereka memiliki motif batik Malaka. Juga di Banyuates yang bahkan memiliki motif yang lebih dari 2. Juga seperti di Sokobena, Ketapang, dan sebagainya. Bahkan di pulau yang biasa dibilang Pulau Kambing, Pulau Mandangin, mereka juga memiliki motif batik yang tak kalah indahnya dengan motif-motif lainnya. Kita hanya perlu untuk mengembangkan dan menyebarluaskan motif-motif yang kita miliki. Oke, mungkin ada yang lain? Ya, jawaban saya tidak jauh dari Putra Wali tadi, yaitu dengan mengajak para pemuda untuk mengenakan batik. Seperti itu. Seperti halnya dalam kan desainer nih, itu menciptakan sebuah baju karya. Nah, kita sebagai pemuda bisa memakainya di waktu lomba, waktu ada apa, acara apa, seperti itu. Baik, izin menambahkan, Bu. Silakan. Nah, seperti kita ketahui, pada tahun 2022 Indonesia diberikan banyak kesempatan di acara-acara internasional seperti G20 di Bali. Para pemimpin-pemimpin dunia yang menghadirkan di acara G20 itu, mereka menggunakan batik, dan itu dengan cara itu Indonesia bisa mempromosikan batik di kancah internasional. Dan kemarin pada tahun 2022 Indonesia sebagai tuan rumah Miss Grand Internasional tahun 2022, di mana yang masuk ke top 10, finalis top 10, mereka menggunakan kebaya dengan bahan dasar batik. Dan dengan cara itu Indonesia bisa mengenalkan batik di kancah internasional. Seperti tahun kemarin sebelumnya Miss World, mereka para semua finalis menggunakan kostum Indonesia dan yang berdasar bahankan batik. Dengan cara itu Indonesia bisa menggapai Indonesia jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, semoga bisa ya. Semangat, kalian harus semangat. Oke, harus semangat. Oke. Dan pertanyaan yang terakhir nih ya, pertanyaan yang terakhir. Pesan, kesan, dan harapan kedepannya kalian sebagai finalis Putra Putri Batik 2023. Pesan dan kesan dari saya adalah terpilih atau tidaknya kita sebagai Putra Putri Batik Sampang 2023, kita harus tetap melestarikan budaya Indonesia dan harus tetap menjaganya dan terus memperkenalkannya kepada generasi-generasi selanjutnya. Oke, silakan dari Ketapang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pesan dan kesan saya menjadi Putri Batik Sampang, finalis Putri Batik Sampang 2023 adalah sejauh apapun kalian melangkah, tetap jangan lupakan budaya kalian. Terima kasih. Oke, silakan Masnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang nantinya ketika saya tidak terpilih sebagai Putra Batik Sampang 2023, yang kita ketahui mengikuti ajang ini tidak hanya sebatas mendapatkan gelar saja ataupun ya seperti itu. Namun ini adalah bentuk kewajiban kita bagaimana kita bisa melestarikan budaya batik di Indonesia. Oke, silakan. Selanjutnya. Kesan dan pesan saya yaitu teruslah kalian berjuang. Jangan meninggalkan budaya kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Kesan dan kesan saya, tidak peduli Anda itu nomor berapa di finalis ini, yang penting kita bisa belajar dan terus belajar. Oke. Pesan dan kesan saya merasa bahwa ketika masuk PPBS, ini bukan hanya ajang perlombaan atau kompetisi. Ini adalah persaudaraan untuk membangkitkan kembali batik di area Sampang. Dan saya harap setelah kompetisi ini selesai, kita tetap bisa menjalin hubungan dan juga memajukan batik, walaupun sebagian dari kita tidak menjadi pemenang. Oke, silakan, mungkin mau promosi. Oke, pilih saya karena saya pasti akan. Oke, silakan. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa buat vote aku ya di Instagram. Follow Instagramnya Putra Putri Batik Sampang, lalu like, comment, and share foto finalis nomor 4 Putri Vivi dari Kecamatan Banyuates. Oke, Thank you. silakan.
Halo teman-teman semuanya, jangan lupa vote dan follow akun Instagram Putra Putri Batik Sampang. Dan jangan lupa like, comment, and share finalis nomor 12. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa vote aku dan ikuti akun sosial Instagram Putra Putri Batik Sampang dan like, komen foto aku nomor finalis 14. Halo, selamat sore masyarakat Sampang. Saya Putra Abdurrahman Walid. Saya berdomisili dari Kecamatan Pangaringan. Jangan lupa dukung saya melalui like and comment di Instagram, serta jangan lupa beli fan vote di Putra Putri Batik Sampang dengan mendukung saya yang nantinya akan menjadi Putra Putri Batik Sampang 2023. Oke. Halo teman-teman, nama saya Nizar Ilham Ismail. Jangan lupa vote saya dengan cara follow IG Putra Putri Batik Sampang dan like nomor 7. Nomor 7. Oke, silakan. Baik, halo semua. Jangan lupa dukung saya di Putra Putri Batik Sampang tahun ini dengan cara men-follow akun Putra Putri Batik Sampang dan memilih nomor 4. Oke, baik, terima kasih pendengar. Itu tadi pendengar ya, kita simak bersama eksistensi batik di kalangan milenial muda gaya berbudaya ya di Bursa Anak Muda bersama finalis Putra Putri Batik Sampang 2023. Mohon dukungan untuk Anda semua warga Kabupaten Sampang ya untuk para finalis Putri Batik Terbaik Sampang pendengar. Terima kasih. Dan terima kasih ya atas kehadiran kalian semua, semoga sukses ya. Oke, baik pendengar, saya Arin Novianti pamit undur diri. Terima kasih, tetap semangat untuk Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ekonomi pariwisata.